Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meta Tika Devi, NIM 240401020088 dari Prodi S1 PJJ Informatika, kelas IF 502. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya di mata kuliah kriptografi. Di sini saya akan membahas tentang steganografi. Dosennya yaitu Bapak R. Muhammad Firzatullah, SPD MKom. Apa steganografi itu? Dari bahasa Yunani berarti steganos dan graphin. Steganos yaitu berarti tersembunyi, sedangkan graphin yaitu tulisan. Jadi, steganografi yaitu tulisan yang tersembunyi. Steganografi adalah ilmu dan seni menyembunyikan pesan rahasia dengan suatu cara sedemikian sehingga tidak seorang pun yang mengetahui keberadaan pesan tersebut. Tujuannya yaitu untuk pesan tidak terdeteksi keberadaannya. Perbedaan kriptografi dan steganografi. Kriptografi yaitu menyembunyikan isi pesan. Tujuannya agar pesan tidak dapat dibaca oleh pihak ketiga. Pesan yang dienkripsi dengan kriptografi menimbulkan kecurigaan bagi pengamat. Ciphertext dapat dideteksi keberadaannya. Sedangkan pada steganografi yaitu menyembunyikan keberadaan pesan. Tujuannya untuk menghindari kecurigaan dari pihak ketiga. Stegodata tidak menimbulkan kecurigaan bagi pengamat. Pesan tersembunyi di dalamnya tidak dapat dideteksi. Sejarah steganografi. Usia steganografi setua usia kriptografi, dan sejarah keduanya berjalan bersamaan. Periode sejarah steganografi dapat dibagi menjadi 4, yaitu steganografi kuno, steganografi zaman Renaissance, steganografi zaman Perang Dunia, dan steganografi modern. Steganografi digital yaitu penyembunyian pesan digital di dalam dokumen digital lainnya. Carrier file yaitu dokumen digital yang digunakan sebagai media untuk menyembunyikan pesan. Terdapat 4 jenis yaitu teks, audio, gambar, dan video. Contoh dari teks yaitu docs, HTML, dan TXT. Yang kedua yaitu audio, berupa MP3 dan WAV. Yang ketiga gambar, berbentuk JPG, GIF, PNG. Dan yang keempat adalah video, berbentuk AVI dan MP4. Terminologi steganografi digital. Embed message atau secret message, yaitu pesan yang disembunyikan, bisa berupa teks, gambar, audio, video, dan lain-lain. Yang kedua yaitu cover object, media digital yang digunakan untuk menyembunyikan embed message, bisa berupa teks, gambar, audio, video, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu stego object, yaitu media yang sudah berisi pesan message. Yang keempat, stego key, kunci yang digunakan untuk menyisipkan pesan dan menginteraksi pesan dari stego object. Kriteria steganografi yang bagus yaitu imperceptible, yaitu keberadaan pesan rahasia tidak dapat dipersepsi secara visual atau secara audio. Yang kedua, fidelity, yaitu kualitas cover object tidak jauh berubah akibat penyisipan pesan rahasia. Yang ketiga, recovery, yaitu pesan yang disembunyikan harus dapat diekstraksi kembali.
Yang keempat, capacity, yaitu ukuran pesan yang disembunyikan sedapat sebesar mungkin. Catatannya, robustness bukan isu penting di dalam steganografi. Kombinasi kriptografi dan steganografi yaitu steganografi bukan pengganti kriptografi, tetapi keduanya saling melengkapi. Keamanan pesan rahasia dapat ditingkatkan dengan menggabungkan kriptografi dan steganografi. Mula-mula, pesan dienkripsi dengan algoritma kriptografi. Selanjutnya, pesan terenkripsi disembunyikan di dalam media lain, seperti citra, video, audio, dan lain-lain, dengan algoritma steganografi. Tiga tipe steganografi, yaitu pure steganografi, adalah tidak membutuhkan kunci sama sekali. Keamanan steganografi seluruhnya bergantung pada algoritmanya. Contoh, null zipper. Prinsip Kharkov juga seharusnya pada steganografi, bahwa keamanan sistem seharusnya tidak didasarkan pada kerahasiaan algoritma, tetapi pada kuncinya. Pada tipe ini banyak yang tidak disukai. Yang kedua yaitu secret key steganography, menggunakan kunci yang sama untuk embedding dan extraction. Contoh kunci untuk pembangkitan bilangan acak. Kunci untuk mengenkripsi pesan dengan algoritma kriptografi simetris. Bisa berupa dash dan ice, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu public key steganography, menggunakan dua kunci, kunci publik dan embedding, dan kunci privat untuk extraction. Kunci publik RSA untuk mengenkripsi embed message, kunci privat RSA untuk mendekripsi extract message. Ranah steganografi. Berdasarkan ranah operasinya, metode steganografi dapat dibagi menjadi dua kelas, yaitu pertama spatial time domain method, memodifikasi langsung nilai byte dari cover object, pixel pada data citra atau nilai amplitudo pada data audio. Contohnya yaitu metode LSB, BPCS, echo hiding, party bit coding, dan lain-lain. Yang kedua yaitu transform domain method, adalah memodifikasi hasil transformasi sinyal dalam ranah transform atau hasil transformasi dari ranah spesial atau waktu ranah lain, misalnya ranah frekuensi. Metode transfusi yang digunakan misalnya DCT, FFT, DWT. Contoh metode split spectrum. Metode LSB merupakan metode steganografi yang paling populer, memanfaatkan kelemahan indera visual manusia dalam mengamati perubahan sedikit pada gambar. Caranya, mengganti bit LSB dari pixel dengan bit pesan. Mengubah bit LSB hanya mengubah nilai byte satu lebih tinggi atau satu lebih rendah dari nilai sebelumnya. Tidak berpengaruh terhadap persepsi visual atau auditori. Misalkan, semua bit LSB pada citra grayscale dibalikan dari semula 0 menjadi 1, dari semula 1 menjadi 0. Beberapa varian metode LSB, yaitu sequential. Bit-bit pesan disembunyikan secara sekuensial pada piksel-piksel citra, yaitu 2 acak. Untuk membuat penyembunyian pesan lebih aman, bit-bit pesan tidak disimpan pada piksel-piksel yang berurutan, namun dipilih secara acak. Yang ketiga, n-bit LSB. Untuk meningkatkan ukuran pesan yang disembunyikan, maka digunakan lebih dari satu bit LSB untuk setiap byte. Yang keempat, enkripsi. Pesan dapat dienkripsi terlebih dahulu sebelum disembunyikan ke dalam citra. Teknik enkripsi yang sederhana misalnya dengan meng-XOR-kan bit-bit pesan dengan bit-bit kunci. Jumlah bit-bit kunci sama dengan jumlah bit pesan.
PSNR atau Peak Signal to Noise Ratio merupakan metrik untuk mengukur kualitas citra setelah proses manipulasi. Steganalisis diperlukan di dalam forensic image analysis. Forensic image analysis is the application of image scan and domain expressed to interpret the content of an image and or image itself in legal matters. Subdisiplin dari forensic image analysis yaitu photogrammetry, photographic comparison, content analysis, image alteration. Jenis-jenis steganalisis. Yang pertama yaitu target steganalisis. Teknik steganalisis yang bekerja pada algoritma steganografi spesifik dan kadang-kadang dibatasi hanya pada format media tertentu saja. Teknik ini mempelajari dan menganalisis algoritma penyisipan, lalu menemukan statistik yang berubah setelah penyisipan. Hasil steganalisis sangat akurat, tetapi tidak fleksibel karena tidak dapat diperluas untuk algoritma steganografi yang lain atau format media yang berbeda. Yang kedua yaitu serangan basis statistik, menggunakan analisis matematika pada citra untuk menemukan perbedaan antara cover image dengan stego image. Didasarkan pada fakta bahwa penyembunyian pesan ke dalam media menimbulkan artefak yang dapat dideteksi secara statistik, sehingga dapat mengungkap penyembunyian pesan atau pesan yang disembunyikan itu sendiri. Contoh serangan statistik: histogram analysis, regular circular analysis, chi-square analysis, sample pair analysis. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada perkataan dan salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.